Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Arvananda, teman saya Karina, Farhan, dan juga Ibnu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dua case yang menjadi tugas kelompok pada minggu ini. Yang pertama ada closing case chapter 12 dan yang kedua ada case 13.1. Langsung saja kita mulai dari closing case chapter 12. Kasus ini membahas sebuah program yang bernama M-Pesa, di mana program ini menyediakan jasa pengiriman uang melalui telepon genggam. Pada kasus ini juga dijelaskan mengenai detail-detail program M-Pesa tersebut, masalah apa yang ingin diselesaikan, struktur dan operasi dari program tersebut, serta hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat Kenya dan juga masyarakat dari berbagai belahan dunia lain. Pertanyaan nomor 1. What are remittance and why are they important in developing countries? Remittance merupakan proses transfer dana yang dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri. Biasanya dilakukan oleh seorang pekerja yang bekerja di luar negeri kepada keluarga atau temannya yang ada di dalam negeri. Pentingnya remittance ini dapat kita lihat dari data World Bank, yang mana global remittance yang ada pada negara berkembang totalnya mencapai 430 miliar US dollar. Angka ini cukup besar apabila dibandingkan dengan angka bantuan pembangunan yang mereka terima atau sumber lain seperti investasi asing langsung. Pertanyaan nomor 2. What is an MTO? What role have they historically played in remittance? MTO atau Money Transfer Operators adalah pihak penyedia sistem layanan pengiriman uang dan juga proses penerimaannya. MTO ini mengenakan biaya untuk layanan mereka serta menghasilkan uang dari konversi mata uang. Contoh dari MTO ini adalah seperti Western Union. Kemudian peran dari MTO ini adalah mereka ini biasanya memberikan layanan pengiriman uang terutama kepada orang-orang yang terkategori sebagai unbanked atau orang yang tidak memiliki rekening bank untuk mengirimkan uang. Nomor 3, what is M-Pesa? Briefly describe how M-Pesa works. M-Pesa terdiri dari M yang berarti mobile dan Pesa yang berasal dari kata Swahili yang memiliki arti uang. M-Pesa ini secara umum dapat diartikan sebagai uang seluler. M-Pesa ini dikembangkan oleh Safaricom yang merupakan operator jaringan seluler di Kenya untuk melakukan pengiriman uang. Cara kerja dari M-Pesa, yang pertama, pengirim dan penerima harus memiliki ponsel yang mendukung sistem texting. Kemudian menggunakan kartu SIM Safaricom serta mendaftarkannya ke agen M-Pesa. Pendaftaran ini hanya menggunakan kartu identitas. Kemudian setelah terdaftar, jaringan akan mengirimkan menu yang diperbarui ke telepon pengguna. Untuk melakukan pengiriman, pengirim menyetorkan uang ke agen M-Pesa untuk mengisi akun miliknya. Setelah itu, pengirim dapat memilih menu kirim uang pada M-Pesa. Kemudian memasukkan nomor telepon penerima, selanjutnya diverifikasi menggunakan PIN M-Pesa miliknya. Apabila proses ini telah selesai, maka pengirim akan mendapatkan notifikasi bahwa pengiriman tersebut telah berhasil. Kemudian dari sisi penerima akan menuju ke agen M-Pesa dan menunjukkan kartu identitas miliknya. Setelah itu penerima memilih menu tarik, memasukkan ID agen, serta memasukkan PIN M-Pesa miliknya. Setelah terkonfirmasi, agen memberikan uang tunai kepada penerima. Kemudian yang nomor 4, what evidence is there that M-Pesa was successful? Bukti dari kesuksesan M-Pesa ini, terutama di Kenya, yaitu M-Pesa ini telah digunakan di 11 negara yang awalnya hanya digunakan di Kenya. Kemudian M-Pesa ini telah memiliki 20 juta pelanggan di Kenya. Setelah itu, M-Pesa juga telah memiliki 80.000 agen. Nilai transaksi yang mengalir pada M-Pesa ini di Kenya sendiri telah mencapai sekitar 2 triliun siling Kenya atau sekitar 20 miliar dolar US. Pertanyaan kelima, what is the major benefit of owning a credit-based transportation card for commuters? What role did the
M-Pesa Agent Network play in this success? Keuntungan utama dari kepemilikan kartu transportasi tersebut adalah kartu transportasi tersebut membuat transaksi tidak memerlukan uang tunai, sehingga mempermudah dari sisi pengguna maupun agen. Lalu untuk peran agen M-Pesa dalam kesuksesan ini adalah agen M-Pesa berperan sebagai penyedia jasa top up bagi pelanggan dan merupakan perantara antara M-Pesa dengan pelanggan. Pertanyaan keenam yaitu what has M-Pesa been successful in Kenya but not in other countries? Yang pertama adalah M-Pesa di Kenya berhasil menerapkan sistem banking baru karena kebijakan finansial di negara Kenya yang terlalu longgar dan masih banyaknya penduduk Kenya yang belum menggunakan jasa perbankan atau jasa sejenis. Yang kedua, pemerataan penggunaan SIM card Safaricom karena kurang ketatnya persaingan vendor SIM card di Kenya. Yang ketiga, persebaran agen dan pengguna yang cukup merata di berbagai sektor kependudukan karena kemudahan penggunaan yang ditawarkan. Hal ini maksudnya penggunaan M-Pesa yang cukup mudah mengakibatkan semakin banyaknya agen dan pengguna yang memakai jasa M-Pesa. Selanjutnya kita membahas mengenai case 13.1 di mana case ini menjelaskan mengenai Dell Computer. Dell Computer merupakan pionir dalam self-configuration personal computer dari komponen biasa dengan menggunakan direct-to-order consumer business model dan configure-to-order method untuk manufaktur. Sistem ini memungkinkan Dell untuk menangani pembelian online melalui portal internet. Akan tetapi, mulai tahun 2008, Dell menemukan bahwa sistem configure-to-order mereka tidak fleksibel dan hasilnya terlalu mahal jika dibandingkan dengan kompetitor. Dengan adanya ketidaksesuaian antara model supply chain dengan ekspektasi mereka, Dell memutuskan untuk mengubah supply chain mereka menjadi segmented model. Hasilnya, terdapat 4 segmentasi dari supply chain dan tiap segmen tersebut berfokus pada tipe konsumen yang berbeda. Pertanyaan pertama, describe the process of self-configuration. Self-configuration adalah proses order di mana konsumen dapat menentukan sendiri barang yang akan ia pesan mau seperti apa. Misalnya, spesifikasi dari barangnya, warna dari barangnya, dan lain sebagainya. Proses dari self-configuration sendiri, biasanya konsumen akan membuka terlebih dahulu website perusahaan dan melakukan order. Kemudian, mereka dapat menentukan spesifikasi dari produk yang mereka inginkan, lalu membuat order dan melakukan pembayaran. Setelah order diterima, perusahaan akan membuat produk yang sesuai dengan order tersebut. Setelah produk tersebut jadi, produk tersebut akan dikirimkan kepada alamat pelanggannya. Pertanyaan kedua, how does Dell manage its component flow from its supplier? Dell melakukan otomatisasi pada proses order taking dan fulfillment-nya, sehingga perusahaan dapat berkoordinasi dengan suppliernya untuk memproduksi komponen khusus yang dibutuhkan dalam memenuhi pesanan pelanggan di berbagai lokasi. Dengan sistem ini, membuat Dell mampu untuk menghandle sebagian besar pesanan pembelian online melalui portal internet. Supplier juga menggunakan portal tersebut untuk melihat persyaratan berbagai pesanan dan untuk bekerja sama dengan Dell dalam memperkirakan persyaratan dan tanggal pengiriman. Lalu, hanya komponen yang memenuhi persyaratanlah yang akan dikirimkan kepada Dell. Next. Pertanyaan nomor 3. Why is Dell's business model mass customization? Pendekatan mass customization biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin memproduksi barang dalam jumlah yang banyak yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Dell menggunakan komponen yang diproduksi massal oleh suppliernya, kemudian dirakit sesuai dengan keinginan konsumen
sehingga mereka dapat menyediakan produk secara tepat waktu dan menjaga efektivitas cost-nya. Next. Pertanyaan keempat. What type of supply chain did Dell originally have? And what were its benefits? Dell awalnya menggunakan supply chain berbasis online direct to order untuk konsumen biasa dan configure to order sistem untuk manufaktur. Model ini memungkinkan Dell untuk menerima pesanan langsung dari konsumennya tanpa melalui reseller, dan konsumen dapat menentukan sendiri spesifikasi dari komputer yang mereka inginkan. Keuntungan dengan menggunakan sistem ini, Dell mampu mengurangi proses dalam aliran suku cadang, mengurangi ruang gudang yang dibutuhkan untuk menyimpan suku cadang, dan mengurangi inventory yang tidak digunakan. Selain itu, dengan menggunakan model ini, membantu untuk mendapatkan akses dari konsumennya secara langsung, sehingga mereka dapat mempelajari kebutuhan konsumennya, seperti apa yang konsumen inginkan, dan apa yang ingin konsumen butuhkan. Nah, berdasarkan data tersebut, mereka dapat menentukan tambahan produk atau layanan apa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 5. Mengapa Dell mengalami masalah pada supply chain sekitar tahun 2008? Jadi, pada tahun 2008 terdapat masalah pada sistem konfigurasi untuk memesan online yang tidak fleksibel dan menghasilkan konfigurasi yang terlalu mahal dibandingkan dengan segmen bisnis lain yang tumbuh lebih cepat. Dalam setiap kasus, diperlukan konfigurasi yang lebih sedikit dan lebih murah. Nah, karena ketidaksesuaian antara model supply chain Dell dan harapan pelanggan baru, mereka disalurkan yang lebih baru. Pesaing Dell dapat meraih pangsa pasar yang signifikan. Next. Apa itu segmented supply chain? Seperti pada slide, dapat disimpulkan ya dari sini, inti dari segmented supply chain ini mengoptimalkan proses yang berbeda dan spesifik untuk kebutuhan atau hasil yang berbeda untuk melayani permintaan pelanggan yang semakin berkembang dan semakin beragam dengan berbagai penawaran produk. Next, nomor 7. Di sini ada Dell Segmented Supply Chain. Jadi Dell ini memiliki 4 segmen supply chain. Masing-masing ini berfokus pada jenis pelanggan yang berbeda dengan prosedur yang berbeda pula. Yang pertama tuh ada build to order, dibangun saat pesanan dikonfigurasi diterima. Kedua ada build to plan, dibangun untuk mengantisipasi permintaan yang diperkirakan. Yang ketiga ada build to stock, dibangun dan ditebar untuk mengantisipasi permintaan. Yang keempat ada build to spec, dibangun dalam waktu singkat menurut tanpa persediaan. Next, nomor 8. Di sini dapat disimpulkan manajemen rantai pasok ini merupakan praktek bisnis yang dilakukan dengan tujuan memberikan layanan yang efektif kepada pelanggan dan menjadikan bisnis tersebut berkelanjutan dengan mempertimbangkan semua aspek mulai dari pemasok hingga konsumen. Supply chain mengintegrasikan semua fitur ini seperti pabrikan, pemasok, transportasi, grosir, pengecer, pelanggan. Dell memiliki model bisnis yang berbeda dari para pesaingnya yang dapat diidentifikasikan sebagai direct model. Dalam model ini, Dell menjual PC-nya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan saluran retail. Aspek lain yang membuat rantai pasokan Dell ini unik itu dengan strategi build to order. Next, agar rantai pasokan menjadi efektif secara strategis, rantai pasokan harus diterapkan di semua tingkatan dalam organisasi. Oleh karena itu, di 3 level Dell, strategis, taktis, dan operasional, praktik rantai pasokan sedang digunakan.
Dell mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing di industri komputer karena rantai pasokan atau sistem distribusi yang efisien. Dell telah mampu memperoleh keuntungan superior di industri karena memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, e-commerce, e-business, dan internet dan web. Satu hal lain yang membuat rantai pasokan ini benar-benar kompetitif adalah kenyataan bahwa pelanggan Dell hanya dapat memesan komputer melalui Dell itu sendiri, yang menghasilkan sangat terikat dengan pelanggan. Dell juga memiliki aliansi strategis dengan perusahaan lain agar produk mereka dijual di saluran distribusi penjualan langsung Dell. Jadi inti kesuksesan Dell ini adalah rantai pasokannya yang terintegrasi, yang memungkinkan desain produk, fabrikasi, dan perakitan yang cepat, serta pengiriman langsung ke pelanggan. Rantai pasokan Dell telah memperoleh manfaat yang sangat besar dengan menggunakan rantai pasokan yang sangat terintegrasi, yang menghasilkan keuntungan integrasi vertikal sekaligus mendapat manfaat dari investasi, inovasi, efisiensi, dan spesialisasi pemasok yang sangat terfokus.